Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ungkapan tentang waktu. Ada yang mengatakan waktu adalah uang. Kemudian waktu bagaikan pedang. Ada juga yang mengungkapkan waktu adalah tempat untuk bisa melaksanakan aktivitas hidup. Tanpa waktu maka tidak ada kehidupan. Ada juga yang berpendapat mengungkapkan isi hatinya tentang waktu, bahwasanya waktu itu adalah sangat jauh, apalagi waktu yang sudah berlalu. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itu adalah saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Imam Ibnu Athaillah, dalam buku hikmahnya nomor 18, ihalatukal a'mal alal wujudil faragi min ru'unatin nafsi. Menunda kebaikan atau amal soleh guna mencari atau menantikan waktu luang termasuk kebodohan diri. Maksud daripada kalimat hikmah ini adalah kebiasaan nafsu, yaitu mencari waktu-waktu untuk luang, mencari cara-cara yang mudah, mencari kesempatan ketika waktu sudah lapang. Itu adalah cara bekerja nafsu kita. Begitu banyak kita yang terjebak dalam hal tersebut. Pada hakikatnya waktu itu adalah sama 24 jam. Kalau bukan kita yang mengatur waktu, maka waktu akan pergi begitu saja. Orang kaya dan orang miskin, orang disiplin dengan orang yang tidak disiplin sama-sama mempunyai waktu 24 jam sehari. Akan tetapi manfaatkan waktu yang berbeda mengakibatkan mereka menghasilkan sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada dua nikmat yang sangat dilalaikan oleh manusia. Yang pertama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa sehat, kita lalai akan kesehatan kita. Kita nggak tahu bagaimana mensyukuri begitu nikmatnya kesehatan yang kita miliki. Akan tetapi pas kita ditimpa musibah ataupun rasa sakit, baru begitu kita sadar betapa Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Begitu juga dengan waktu. Kalau ingin tahu betapa pentingnya waktu sebulan, lihatlah seorang pegawai yang menunggu
waktu gajian. Kalau ingin tahu bagaimana pentingnya waktu seminggu, lihatlah para pekerja yang digaji per minggu. Mereka begitu menantikan dan begitu sangat merasa penting waktu tersebut. Kalau ingin tahu bagaimana pentingnya satu hari, lihatlah seseorang yang diberikan tugas deadline harus selesai. Dan bagaimana ingin tahu waktu sangat penting beberapa detik, lihatlah seorang pembalap yang mana pembalap tersebut kalah gara-gara kehilangan beberapa waktu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk kita semuanya, termasuk diri saya sendiri. Begitulah nikmat Allah yang sangat besar, yaitu waktu. Dengan waktu inilah kita bisa merasakan begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah. Apakah kita boleh bersedih? Boleh saja bersedih. Gunakan waktu secukupnya untuk bersedih. Kemudian bangkit kembali, kemudian kembali produktif. Apakah kita boleh marah? Boleh saja marah kalau memang pada tempatnya untuk marah. Akan tetapi ada waktunya untuk marah, tapi tidak terlarut dalam kemarahan. Apakah boleh kita bergembira sepanjang saat, sepanjang waktu? Boleh-boleh saja, akan tetapi jangan sampai lupa dengan waktu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada pepatah yang mengatakan waktu itu adalah pedang? Artinya adalah waktu akan menjadi ancaman bagi kita ketika kita tidak mampu untuk menggunakannya sebaik mungkin. Waktu itu akan menebas leher kita. Artinya adalah waktu itu akan tersia-siakan. Kemudian tiba-tiba kita berada dalam alam kubur. Tahu nggak saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah? Mereka orang-orang kafir yang terbaring di alam kubur sana ingin dikembalikan waktunya hanya untuk menggunakan waktu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang meninggal sekalipun merasa rugi, merasa bahwa waktu yang telah digunakannya dalam hal-hal yang sia-sia adalah sebuah penyesalan, yang mana penyesalan itu tidak ada lagi gunanya kalau seandainya kita sudah berpulang ke rahmatullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian tazkirah Ramadan yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan waktu untuk beramal soleh di hadapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepadanya lah kita memohon dan kepadanya kita meminta pertolongan sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.